Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri pelantikan pengurus Forum Pondok Pesantren atau FPP Kabupaten Bekasi periode tahun 2022 hingga 2027. Para pengurus tersebut dilantik secara langsung oleh Ketua FPP Jawa Barat, Kiai Haji Edi Komarudin. Bertempat di Gedung Swatantra Wibawa Mukti Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat pada Kamis 8 Desember 2022. Dalam acara pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ben Holi Kodratullah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Asnawi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Beni Yulianto Iskandar, dan dihadiri para kiai pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Bekasi. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, peran pondok pesantren telah diatur dalam undang-undang yang memiliki 3 aspek, yaitu dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dirinya mendorong seluruh pondok pesantren yang terdapat di wilayah Kabupaten Bekasi bisa meningkatkan potensi dan keterampilan para santri agar dapat menciptakan produk-produk lokal dari lingkungan pesantren yang bernilai dan berdaya jual. Penjabat Bupati Bekasi menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah menunggu hasil evaluasi peraturan daerah atau Perda tentang pondok pesantren oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan dirinya menargetkan Perda pesantren selanjutnya dapat segera disahkan oleh DPRD pada tahun 2022 ini. Sehingga kebijakan yang sudah dituangkan oleh pemerintah pusat terkait pondok pesantren bisa didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi agar program pendidikan maupun program lainnya bisa lebih optimal melalui alokasi anggaran yang diberikan. Pimpinan dewan, kita semua, para kiai, tokoh agama, kita di Jawa Barat ini berdua kabupaten yang punya perda pesantren. Kalau berdasarkan undang-undang mengenai pesantren, ada 3 kan tugas utamanya, perannya. Pertama lembaga pendidikan, yang kedua lembaga dakwah, yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Kalau urusan pendidikan dakwah udah nggak usah didiskusikan lagi, memang pesantren sudah luar biasa. Yang pemberdayaan masyarakatnya tadi yang saya bahas, bahkan sudah dicontohkan ini, bahwa pesantren juga bisa membuat produk-produk unggulan yang tidak kalah dengan industri besar gitu ya, walaupun dengan pekerjaan tangan dan sebagainya. Itu artinya menunjukkan betapa kekuatan pesantren itu yang relevan dengan saat ini bisa terus dikembangkan, digali, dan akhirnya nanti kita memiliki sebuah lembaga pendidikan yang bukan hanya mengisi aspek pengetahuan dan rupiah, tetapi juga life skill, keterampilan hidup yang memang dibutuhkan saat ini. Dengan terbentuknya forum pondok pesantren ini tentu akan memudahkan bagi pemerintah dalam berkomunikasi dengan pesantren. Kalau dulu kan harus satu persatu ya, atau melalui ormas keagamaannya, pesantren NU, pesantren Muhammadiyah, itu persatu. Nah kalau ada forum pondok pesantren kan saya tinggal ketua forumnya aja, supaya nanti bisa kita melangkah bersama, menyepakati kolaborasi dan mungkin kebijakan-kebijakan yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten bisa didiskusikan dengan forum ini. Karena forum ini benar-benar bisa menjadi representasi dari seluruh pesantren yang ada di Kabupaten Bekasi, karena jumlahnya banyak ya, 300-an. Kami sebagai pengurus Forum Pondok Pesantren FPP Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Pondok Pesantren FPP Jawa Barat, Kiai Haji Edi Komarudin mengatakan, setelah dilantiknya para pengurus FPP Kabupaten Bekasi, selanjutnya bisa melaksanakan tugas pokok sesuai fungsi pondok pesantren. Dirinya mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang telah berupaya mengajukan peraturan daerah atau Perda pondok pesantren agar melalui Perda tersebut dapat menunjang pendidikan di ruang lingkup pesantren. Kami dari Jawa Barat itu percaya penuh pada Kabupaten Bekasi dengan tenaga yang relatif muda-muda bisa melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dan memberikan manfaat untuk kemajuan pondok pesantren di Kabupaten Bekasi. Setelah lahir nanti Perda Kabupaten Fasilitasi Pesantren Kabupaten Bekasi, kemudian ada peraturan bupatinya terkait fasilitasi pesantren,
nanti FPP tentu akan bersinergi dengan Bupati untuk mengawal perda dan permen tersebut, semuanya itu untuk kemajuan pondok pesantren di Kabupaten Bekasi. Sementara itu, Ketua FPP Kabupaten Bekasi Kiai Haji Muhammad Yasin mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penguatan bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, dan lainnya. Dirinya menjelaskan terdapat sejumlah 300 lebih pondok pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi melalui pendidikan keagamaan di pondok-pondok pesantren sebagai pondasi untuk menciptakan generasi mendatang yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Pemda Kabupaten Bekasi untuk menguatkan program-program yang ada di pondok pesantren, itu penguatan di dalam pendidikan, penguatan di pertanian, penguatan di ekonomi, dan penguatan yang lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin. Untuk pendidikan di pesantren ini memang kita yang paling poin adalah untuk mendidik karakter anak-anak santri, biar anak santri ini berkarakter, mempunyai akhlak yang baik. Tentunya ini memang biar sesuai dengan sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Tim Liputan, Newsroom Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi, untuk Wibo Mukti TV, melaporkan.